Hai, Assalamualaikum. Di video ini Miss Lina mau bahas tentang mengikuti kata hati. Kamu tipe orang yang mengikuti kata hati atau tidak? Kayak misalnya kamu punya pikiran tentang sesuatu gitu ya. Apakah kamu akan langsung melakukan itu atas nama mengikuti kata hati atau kamu pikir-pikir dulu ya. Dalam hal ini pikir-pikir dulu juga eh, masing-masing orang punya durasinya ya, kayak berapa lama dia bisa memutuskan sesuatu. Berkaitan dengan ini tuh, jadi kalau misalnya kayak kamu kayak dengerin karyanya misalnya Louise Hay gitu ya, itu dia kan suka bilang kayak eh, you're better be in the flow gitu. Kalau kamu mau pekerjaan kamu lancar gitu ya, you're better be in the flow gitu. Jadi kayak hmm, energinya ngalir gitu, nggak ada hambatan. Terus kayak mau ngelakuin sesuatu, misalnya ibaratnya orang yang nulis lagu gitu ya. Misalnya dia lagi ada ide, dia langsung cari nadanya di gitar, misalnya di alat musik, kemudian dia buat liriknya gitu. Jadi in the flow gitu, dalam dalam aliran yang lancar gitu ya. Nah, eh bagi Miss Lina jadi eh sempet ada saatnya kayak Miss Lina itu coba mendengarkan kata hati ya, terus karena juga kebetulan lagi libur juga, terus Miss Lina googling lah tuh ya tentang kursus jahit gitu, terus cari-cari terus ketemu. Terus kalau dibandingkan dengan harga yang lain, ini kursusnya cukup affordable gitu ya. Ya udah deh, akhirnya Miss Lina daftar, terus tapi kayak udah selesai kesini, terus kayak mikirnya kok jadi mendadak jahit banget gitu ya. Padahal tadinya kayak ada rencana mau ngelakuin yang lain gitu ya. Nah tapi uh, Misina pikir-pikir lagi, itu ternyata keinginan mau bisa jahit tuh sudah ada dari tahun tahun berapa ya? Tahun saat Misina uh, yang lagi getol-getolnya tuh saat sebelum melahirkan anak. Jadi sekitar 10 tahunan yang lalu gitu. Terus karena mikir ada waktunya, terus jadi daftar ya. Terus kemarin pertemuan pertama baru belajar tentang membuat pola ya, membuat pola. Nanti Mesina mesti belajar lagi tuh ngukurnya ya. Karena saat Mesina coba jahit gitu ya, kayak ngepas banget gitu di badan gitu. Jadi balik lagi ke mendengarkan kata hati ya. Misalnya lagi kamu punya pikiran tentang sesuatu gitu ya, apa yang kamu akan lakukan gitu untuk um, mengambil keputusan gitu ya. Kalau yang Misina tahu ya, bapaknya Misina juga suka kasih tips kayak misalnya gini, misalnya kamu kepikiran gitu ingin kerja di luar negeri misalnya, terus kamu tulis saya ingin kerja di luar negeri. Kalau saya kerja di luar negeri, plusnya apa, negatifnya apa. Nah, terus kamu coba buat di yang sebaliknya. Kalau saya tidak kerja di luar negeri, plusnya apa, minusnya apa. Kemudian dilihat lagi, nanti kamu bisa lihat nih mana yang lebih banyak gitu. Karena kadang kalau nggak dituliskan kan kayak pikirannya mungkin muter-muter gitu ya. Tapi kalau sudah dituangkan di atas kertas, jadi tahu ya sebenarnya apa sih plus minusnya gitu.
Nah, apa, setelah Misina, selesai membayar kursus jahit itu ya, karena memang ada promonya cukup besar ya, terus kan sebelumnya juga Misina, pernah cari tahu ya kursus yang seperti itu tuh kisaran di harga berapa gitu, dan ini memang, lumayan di bawah gitu ya. Tapi kayak setelah ngambil keputusan itu kayak Misina mikir nih, ini, fokus aku yang mana gitu ya, tapi, eee, Misina juga suka dengar-dengar di YouTube ya, memang ada beberapa orang dia tipenya punya, eee, punya beberapa minat gitu ya. Jadi kalau tentang itu ya Misina, sesuaikan diri aja gitu dengan, prioritas, terus diatur aja gitu energinya, yang misalnya lagi mau fokus ke yang mana gitu. Dan memang kalau kayak Misina gitu kayak libur gitu terus kayak nggak ngapa-ngapain gitu, kayak tangan tuh kayak mau megang sesuatu ya. Dan kalau misalnya kamu udah punya anak gitu kan, kalau anak kan memang, eee, perlu main sensori gitu ya yang, dipegang bahannya gitu. Ternyata, buat Misina juga ngelihat warna kain, pegang tekstur kain, terus, eee, benang dijahit saat apa, itu kayak, membuat, diri itu rileks ya. Jadi, eee, itu istilahnya Misina pernah belajar, itu disebut juga kegiatan meditatif gitu ya. Kegiatan yang bisa menenangkan diri gitu ya. Jadi, bisa, dalam bentuk menjahit ya, atau, yang lain ya selain yang misalnya menggambar gitu, merajut, bahkan kayak kegiatan sehari-hari gitu kayak memasak gitu. Kalau, kita enjoy melakukan sesuatu ya, terus bisa fokus, di saat itu gitu menggunakan, panca indera gitu ya, kita lihat, warnanya, teksturnya, aromanya gitu. Misal kalau masak itu juga, bagus ya untuk, sebagai kegiatan meditatif ya. Dan, pelajaran bagi Misina ya, kadang misalnya ada hambatan dari diri kayak mau belajar sesuatu tapi mikirnya, "Aku ada waktu nggak ya?" Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak sudah berkomitmen gitu, sudah misalnya ikut gitu, sudah bayar, nanti insya Allah ada aja gitu waktunya ya dalam hal, mengatur waktu gitu. Nah, tadinya video ini selain mengikuti kata hati ya Misina juga tadinya, eee, mau judulnya belajar dari menjahit ya, mungkin sekalian aja. Eee, jadi kemarin Misina, eee, buat kayak dress gitu, dress, tapi memang, jahitnya masih pakai tangan ya. Terus, jadi meski kayak jahitannya belum terlalu rapi gitu dan ada yang miring-miring gitu, tapi itu kayak, kasih kepuasan tersendiri gitu, aku bisa gitu ya. Terus Misina juga buat baju Barbie gitu. Nah, terus pelajarannya, eee, kalau dari menjahit sih kayak untuk Messina tuh kayak belajar untuk be in the moment gitu ya, untuk kan sebenarnya Messina enjoy banget tuh kayak nusukin jarum, ditarik, terus masukin lagi gitu kan sampai, eee, bisa terhubung ya antar kainnya. Jadi Messina belajar tentang, menghargai proses dalam menjahit kayak. Terus kayak gurunya Messina, kemarin juga sempet bilang gitu kayak, nggak usah diburu-buru gitu kalau misalnya, jahit, intinya kayak tenang aja gitu, nggak usah terlalu diburu-buru gitu ya, apalagi bagi pemula. Jadi kalau menjahit itu mengajarkan Messina tentang proses, tentang be in the moment gitu ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Mmm. Ini juga habis sahur gitu jadi kayak masih ngantuk-ngantuk. Semangat, buat kamu puasanya ya.
Oke, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Miss Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.